Oke ya teman-teman, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini mungkin kita akan sharing session ya, di planner gitu kan, seperti itu ya. Kenalin saya Raufik Batiar, salah satu partner strategis Alzena Skincare ya. Jadi saat ini kami mendevelop, jadi benar-benar full totality saya digital marketing strategis yang ada di Alzena ya. Dan mulai dari sistem reseller, mulai dari kemitraan, terus training karyawan itu semua yang saya lakukan ya. Jadi dan ke depan kita akan fokus membuat program-program terkait tentang beauty planner ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya akan share screen dulu. Ya, ini salah satu apa ya? eh, Alzena Social Media Management ya. Jadi bagaimana sih Alzena dikelola gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini yang saya share kemarin. Maka di sini ada beberapa tahapan. Ya, jadi kalau misalkan gini, Mbak Yanti ya, ini kita diskusi ya Mbak Yanti ya. Jadi kalau Mbak Yanti itu menjadi sebuah agen gitu kan, atau menjadi sebagai seorang personal branding, maka tengah ini adalah titiknya gitu, ya kan? Jadi seperti saya memberikan contoh eh, di Jambi sendiri itu juga ada sosial media situ. Cuma bedanya apa? Kalau di Alsina itu mungkin lebih banyak kan nanti lebih ke ada Shopee, ada Lazada dan sebagainya kan seperti itu. Cuma kalau di sini karena ini sosial media ini saya bedakan seperti itu ya. Jadi pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah teman-teman harus membuat sosial media gitu kan. Nah, nanti teman-teman harus optimasi tuh platform mana yang memang cocok untuk unit atau personal branding teman-teman seperti itu ya. Oke, nah saya share screen dulu ya. Ya, kenapa sih kita harus buat konten gitu kan? Nah, oke. Nah, nah ini Mbak Yanti. Ya, jadi ini salah satu hasil meeting saya sama Aljina sebenarnya waktu itu. Nah, pertama, kalau teman-teman mau membuat sosial media, kalau Anda mau bisnis skincare gitu kan. Kalau Anda mau bisnis skincare, pertama Anda harus punya tim. Kalau nggak ada, berarti Anda sendiri sebagai timnya. Yang pertama. Ya. Jadi materi saya sesi kali ini adalah itu ya. Terus yang kedua, buat akun sosmed, teman-teman ya. Akun sosmed. Nah, yang ketiga, tentukan niche-nya. Niche yang mana? Kan itu. Yang keempat, marketing kit. Nanti kita siapin marketing kitnya, teman-teman ya. Kita siapin marketing kitnya. Terus, lanjut membuat jadwal pembuatan konten. Yang keenam, itu adalah goal iklan atau program. Nah, yang ketujuh adalah eksekusi atau evaluasi. Jadi 6 step ini, sorry, 7 ya harusnya harusnya 7. Ya 7 step ini yang kami lakukan di Alzena. Ya, nah ini salah satu tim yang ada di Alzena, teman-teman. Ya, saya salah satu mentornya juga, gitu kan. Nah, ini salah satu timnya ya. Nah, maka pertama adalah buat tim. Gitu. Kalau nggak ada berarti Anda sendiri nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah buat akun sosmed. Nah, ini Alzina teman-teman ya. Silakan follow yang saat ini teman-teman apa karyawan kita itu sekitar 20 teman-teman di Alzina itu ya. Teman-teman ya. Teman-teman bisa share screen atau follow ya Alzina. Ini yang saya bilang kerapian gitu loh Mbak Yanti ya. Mungkin kita masih dirapikan sebenarnya ya. Nah, buat akun. Nah, yang kedua tentukan niche. Niche-nya apa? Ini yang paling penting gitu. Jadi kita perlu membuat niche. Niche-nya apa sih sebenarnya gitu kan? Niche-nya apa sih gitu kan? Nah, niche itu penting banget itu. Jadi kalau misalkan goalnya itu adalah ibu rumah tangga, fokus aja di situ gitu kan. Ya. Atau orang yang kena jerawat gitu kan. Fokusnya ke situ aja Mbak Yanti gitu. Acne gitu kan. Jadi jadi ambil satu satu niche gitu kan untuk mendapatkan database seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah teman-teman tentukan niche-nya dulu. Tentukan niche-nya dulu. Ya, bebas apa. Nah, selanjutnya teman-teman buat marketing kit. Nah, ini salah satu marketing di Alzena ya. Kita ada akun sosmed. Kemarin Mbak Yanti udah cek ya, lengkap ya. Ya, Sudah Pak. udah lengkap ya. Nanti tinggal dimasukin ada ke dalam Google Drive atau pakai itu nggak apa salah ya sebenarnya. Oke, oke. Nah, terus buat membuat konten planner masing-masing platform seperti itu.
Nah ini pada akhirnya teman-teman itu goalnya adalah selling gitu loh. Goalnya selling pada akhirnya kan buat konten plan gitu kan. Yang keempat gitu kan, membuat jadwal pembuatan konten gitu kan. Jadi setelah eh, beres baru pembuatan konten. Nah, ini berlaku untuk Mbak Yanti juga kan sebenarnya kan, benar nggak Mbak Yanti? Make sense nggak materinya? Baru di sini cari Iya. ide konten ya, ide konten, cari referensi konten. Nah ini jenis-jenis konten gitu ya. Selanjutnya ini ini hooknya, bagaimana buat kontennya kan seperti itu ya. Nah terakhir teman-teman editing. Nah ini optimasi masing-masing platform gitu ya. Optimasi masing-masing platform. Jadi buat niche ya, selanjutnya optimasi masing-masing platform ya seperti ini. Nah, maka teman-teman wajib optimasi ini, teman-teman. Wajib optimasi ini. Nah, di tim kami itu fokusnya ketiga ini. Canva, ChatGPT sama CapCut. Maka terakhir evaluasi. Mana yang cocok? Dari platform itu mana yang cocok? Ya keenam, tentukan goal. Ya, goalnya apa? Goal programnya apa? Nah, ini contohnya nih, paket kemitraan 25 juta. Ini yang B2C ya, ini B2C ya. Nah, ini yang B2C sama B2B jadi satu gitu teman-teman ya. Jadi di skincare itu luar biasa potensinya ya. Ya, ini yang 25 juta Anda bisa punya klinik, 75 juta Anda bisa punya klinik ya. Dimulai dari 25 juta ya. Kalau ini yang untuk yang end user nah, end usernya ya, seperti itu ya. Nah, terus silakan buat target. Terakhir, eksekusi evaluasi ya. Menarik ya. 7 step ini ya, sebagai pengantar teman-teman ya untuk bermain di skincare ya. Oke, 7 step ini yang teman-teman perlu jalankan ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Tadi yang pertama tadi apa? Buat tim digital marketing. Kalau nggak ada berarti Anda solopreneur. Yang kedua, Anda buat akun sosmed. Ketiga, Anda tentukan niche-nya seperti apa. Yang keempat, buat marketing kitnya, konten planner-nya. Yang kelima, membuat jadwal pembuatan konten. Yang keenam, goal iklannya seperti apa. Yang ketujuh, eksekusi evaluasi. Ya, ya. Maka teman-teman akan rapi tuh sosmednya ya. Nah, oke. Itu sekilas tentang bagaimana kita ngelola Alzena, teman-teman ya. Gitu. Ini aku punya apa homestay juga tak buatin. Memang memang tidak semua bisa tereksekusi Mbak ya, nggak semuanya. Misalkan hanya IG sama TikTok, tapi kan kedepannya kan harus ada Mbak gitu kan. Ya, struktur ini yang saya pakai, saya gunakan ke klien-klien saya, ke mitra-mitra saya, bahkan ya cabang-cabang saya dan seterusnya ya. Yang penting teman-teman konsisten, eksekusi, evaluasi terus. Maka teman-teman nanti akan tahu tuh reach-nya dari platform ini mana yang menghasilkan cuan gitu. Misalkan di sini kayaknya TikTok lebih bagus deh, ya digas TikToknya gitu kan, ya kan. Terus kayaknya di Google My Business, Mbak ini menarik Mbak Yanti. Saya tuh kan punya persewaan baju tuh Mbak, istri saya. Itu trafficnya semua ada di Google Business Mbak. Jadi semua bisnis tuh punya karakteristik platform masing-masing, teman-teman ya. Nah, ada yang fokusnya ke IG tok. Saya punya homestay, teman-teman ya. Homestay Pantai Mutiara di Trenggalek. Itu setiap hari itu leadnya banyak banget. Hanya dari IG. IG doang. Ini lagi digarap tuh websitenya, SEO-nya gitu kan. Tapi dari IG itu aja luar biasa gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, teman-teman ya. Platformnya ya. Ya. Saya ulang ya tadi. Masih ingat? Nah, pertama adalah buat tim digital marketing gitu kan. Yang kedua adalah buat akun sosmednya. Yang ketiga adalah tentukan riset niche produknya. Ya. Yang keempat membuat marketing kitnya. Kelima pembuatan jadwal. Keenam goal iklan. Ketujuh evaluasi. Nah ini menurut saya keren banget nih ya. Serius ya. Materi ini bisa digunakan untuk personal branding, bisa digunakan untuk unit usaha, bisa digunakan untuk mitra-mitra, bisa bebas. Yang penting step ini bisa Anda lakukan dan ini make sense gitu loh menurut saya itu. Aku tuh sebagai leader di kantor, ketika tim itu nggak menjalankan sosmed, berarti ada yang salah. Makanya saya buatin ini gitu loh, Mbak Yanti. Jadi Mbak Yanti nanti ketika properti berarti ini satu framework gitu kan. Ini cuma bermodalkan satu HP, satu nomor WA, Mbak. Oke, jadi gini, kenapa? Kenapa saya memilih memilih Alzena gitu kan? Karena
ya menurut saya paling lengkap gitu loh. Ya ada dokternya gitu kan. Dia udah pengalaman lebih dari eh, 14 tahun gitu kan. Gitu. Nanti nanti saya bahas di sini di Pak Pak Idi nanti. Mana Pak Indi? Ada Pak Indi nggak di situ? Pak Indi, halo Pak Indi. Jadi gini, yang jenengan perlu pelajari adalah bagaimana struktur saya mendevelop Alzena gitu. Ini aku yang membuat teman-teman. Strukturnya, bagaimana manajemen sosmednya gitu. Ya, pertama tentukan leadernya. Ya, leadernya siapa? Ini waktu saya training in-house training waktu di sana seperti itu. Ya, terus, nah ini salah satu timnya kita ada leader DM Mas Api, sosmednya Mas Fahrul, TikToknya Mas Api, YouTube-nya Mas Imron, CS produknya Mbak Eka, CS kemitraan. Jadi kita CS kemitraan pun beda dengan CS kemitraan produk gitu. Ya, kita sekarang lagi set up 100 reseller ya, teman-teman ya. 100 reseller ya. Nah, oke. Nah, ini tadi terus yang kedua, buat akun. Nah, ini sosnya rapi semua. Jadi satu nama kalau bisa. Ini kita lagi rapikan YouTube-nya. YouTube-nya lagi dirapikan gitu kan. Jadi ini skincare-nya Alzena terus banyak lah akun-akunnya. Ya. Terus yang ketiga, itu kan niche-nya ini yang paling penting. Anda sebagai reseller itu perlu membuat niche. Niche-nya apa gitu. Niche-nya apa gitu kan. Gitu kan. Apa niche-nya kan seperti itu, ya kan. Nah, terus misalkan produknya apa. Oke. Nah, apa list mindset-nya gitu. List mindset-nya itu apa? Oh, dia takut jerawat. Kita buat konten-konten seperti itu gitu loh. Ya, sehingga relate dengan audiens gitu. Maka teman-teman tentukan apa niche-nya gitu kan. Terus ini yang menarik, marketing kit. Teman-teman harus punya marketing kitnya lengkap gitu kan. Apa marketing kitnya gitu kan? Harus lengkap ya. Dapat ya poinnya ya, teman-teman ya. Siapa yang punya bisnis tapi nggak punya marketing kit? Nah, itu bahaya. Ya, itu. Ya. Ini kalau saya buka lengkap, akun iklannya lengkap, bahan iklannya siap, bahan mentahnya siap, copywritingnya siap. Maka kalau kita mau nyari mitra, kita sangat sangat siap gitu loh. Ya kan, script landing page-nya siap, testimoninya siap, testimoni owner siap, website landing siap. Pokoknya siap semua deh gitu. Maka selanjutnya kita membuat content planner. Nah, ini pada akhirnya semua sosmed itu tujuannya adalah di jualan produk dan jasa. Dan pada akhirnya goalnya itu adalah closing. Maka kalau teman-teman membuat konten, itu harus lihat konten YouTube, konten TikTok, konten Instagram itu mengacu semua menuju pada goal produk, value produk gitu. Sehingga kalau teman-teman sudah membuat narasi di awareness-nya udah jalan, maka tinggal produknya apa yang dijual gitu. Nah, setelah produknya jasa yang dijual, maka di sini closing. Sesimpel itu, teman-teman, ya. Itu. Silakan buat content planner sesuai dengan goal perusahaan. Jadi goalnya apa? Maka kita membuat Java pembuatan konten. Maka setelah itu cari ide konten. Cari ide konten yang sudah ada. Itu ya. Ide konten yang sudah ada. Nah, contoh misalkan fix setiap jam 7.30 apa, jam 9.30 apa. Buat ide konten. Setelah itu cari referensinya. Nah, setelah itu jenis-jenis kontennya, konten apa, tipe-tipe konten seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Gitu kira-kira. Hooknya seperti apa, ide kontennya seperti apa, ada hooknya, deskripsinya seperti apa. Nah, ini dibuat hasil dari yang tadi gitu. Ya, contoh ya seperti ini. Oh, call to action lengkap banget ya. Itu Mbak Yanti kira-kira sebagai pengantar saya supaya teman-teman kebuka tuh mindsetnya. Ya. Silakan Mbak Yanti dilanjutin atau host lagi. Nah, setelah itu kita buat konten, ya kan? Silakan praktek buat konten. Selanjutnya, teman-teman, optimasi masing-masing platform. Pilih salah satu platform yang winning. Jadi jangan diambil semuanya gitu loh. Kalau teman-teman yang winning itu adalah Shopee, ya Shopee-nya diprioritaskan. Yang lain disupport. Jadi semua sosial media itu punya karakter masing-masing ya. Tidak semuanya winning. Ya, pasti ada salah satu yang winning gitu. Personal branding cocoknya di mana? Di YouTube gitu kan, di TikTok gitu kan, atau di Facebook gitu kan dan seterusnya ya. Kalau misalkan jualan jasa apa? Cocoknya di SEO website gitu ya.
Nah, selanjutnya kita pakai tool wajib menggunakan Canva, ChatGPT gitu. Nah, menarik ya Mbak Yanti ya. Lebih terstruktur Mbak Hmm. Yanti, lebih jelas semakin ke sini. Iya, jelas Pak. Gulikranya apa? Ya, saya membuat ini teman-teman. Ini gara-gara banyak permintaan gitu loh, ya. Kerapian dan seterusnya seperti itu, ya. Oke. Oke ya, teman-teman, eh, itu ya setelah itu baru jual paket kemitraan. Paket kemitraan apa? Mulai 25 juta, 75. Saat ini kita ada 75 unit ya. Ini yang B2C-nya. Ini yang harga-harga murah. Kita jualannya harga murah-murah gitu, yang harga 99, paket treatment dan sebagainya. Itu kita jual gitu kan. Nah, setelah itu target bulan ini apa? Baru evaluasi gitu ya. Silakan Mbak Yanti, dapat insight nggak? Walaupun pendek tapi keren ya. Keren Pak. Iya, Ya, gimana Mbak Yanti? Lebih lebih jelas ya prakteknya ya, praktisnya ya. jelas Ya. Pak. Jadi Nah, kita memang mesti buat dulu tim digital marketingnya. Kalau nggak ada tim ya memang kita sendiri ya harus. ya kita sendiri. Resikonya gini, Kita kalau kita mulai. sendiri berarti kita satu platform gitu, Hmm. Mbak Yanti. Atau nggak usah banyak-banyak. Iya, iya. Disesuaikan dengan ini apa? Disesuaikan dengan ini SDM gitu Pak ya. Gitu. Ini kalau ini teman tahu nggak? Aku buat ini tuh gara-gara saya tuh punya beberapa bisnis yang tidak rapi sosmednya gitu Mbak. Jadi akhirnya saya buat ini gitu kan. Gitu. Nah, silakan Mbak Yanti monggo. PIC itu apa, Mas? Apa? PIC nomor satu. PIC. Yes. Pak terkait IG, Reel, TikTok, YouTube dan lain-lain ya. Nah, misalkan nih kita punya konten nih, bisa nggak ya ada atau ada nggak semacam tool atau platform yang sekali kita upload di salah satu sosmed itu nanti bisa ke semua semua platform gitu maksudnya. Bisa nggak itu? Ada nggak aplikasi kayak gitu? Bisa ke IG, bisa ke Facebook, bisa ke TikTok, bisa ke YouTube, sekaligus semuanya gitu. Kan enak kalau sekali. Enggak, sebenarnya gini, kita nggak bisa dipukul rata Pak, karena kan karakternya beda-beda kan. Contoh kayak Reels, Short, sama eh, apa? Itu kan mirip, itu boleh. Ya, tetap behaviornya beda. Portrait ya. Ya, kalau saya tetap testing sih. Makanya kan kenapa Kak, di sini kan saya kan lingkaran loh Pak. Mana tadi? Ini lingkaran. Ini mau mati nih Zoom saya. Kenapa ini lingkaran? Saya audit Pak ini Pak, mana yang winning gitu. Ini belum yang marketplace-nya ya teman-teman ya. Sementara ini. Itu. Nah, teman-teman silakan diaudit. Bahkan personal brandingnya bisa diaudit di apa? Di Facebook kita bisa, Pak. Ini Facebook beliau sekarang mau bisa masuk nih. nyambung sama Iya, Instagram sih. ya, busy suite bisa. Tapi yang jelas struktur ini loh yang teman-teman butuhkan gitu kan. Struktur ini loh. Ya, benar ya Mbak Yanti ya. Jadi kalau teman-teman punya 5 bisnis, punya 5 usaha, ya harus buat kayak gini lima-limanya. Jadi sebenarnya kalau kita paham tentang sosial media gitu, ini saya pengalaman dari praktek ya. Teman-teman titiknya di mana gitu. Brand Anda apa? Diputerin dengan sosial media. Set. Nah, nanti di testing satu-satu mana yang winning. Nah, nanti eh, ketemu tuh. Contoh kayak Teta Medica. Teta Medica itu websitenya yang paling keren, Mbak. Websitenya tok aja itu sehari postingnya bisa 100 artikel gitu. Hanya mengoptimasi website. Nah, sehingga SEO-nya bagus banget tuh ya. Hipnoterapi kota itu bagus banget. Nah, setelah itu realnya TikToknya digarap. Orang aware dari website nonton ke Facebook. Jadi journey-nya tuh pasti kelihatan gitu loh, journey-nya itu gitu. Orang tuh pasti ngecek gitu loh. Mana sih YouTube-nya gitu loh. Contoh di Jabis aja ya. Sekarang kan aku udah bilang, teman-teman silakan follow Jabis itu. Kenapa? Karena aku ngerasa bahwa Jabis sudah ada konten yang bermanfaat gitu loh, Mbak Yanti ya. Paham nggak, Mbak Yanti? Dulu saya nggak berani ngomong, silakan follow Jabis. Apa? Kita nggak punya positioning gitu kan. Gitu. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan ya untuk bisa berkumpul, bertemu secara Zoom. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan keridhaan Allah untuk kita semakin bertumbuh
dalam berbisnis, ya, dalam berkarir insya Allah. Perkenalan, saya Indiatno Nurstadi. Saat ini saya di Alzena Skincare sebagai Direktur Utama. Dan alhamdulillah saat ini Alzena sudah ada 75 cabang di berbagai kota. Ya. Alhamdulillah ada di Kalimantan juga, di luar pulau. Selain di Pulau Jawa, ada di luar pulau di Kalimantan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Mas Rofik karena Mas Rofik melihat potensi yang ada di kami bahwa agen reseller gitu ya, karena ini kita bicara di sini adalah bagaimana kita membangun reseller, karena agen reseller kami ya masih banyak potensi untuk dioptimasi. Maka berkolaborasi dengan kami saat ini, dan alhamdulillah sudah berjalan di 2 bulan terakhir. Di 2 bulan terakhir ini tim kami merasakan bahwa ada peningkatan-peningkatan dan ada perbaikan-perbaikan dari sisi digital marketing. Dan pertumbuhannya luar biasa, gitu ya, pertumbuhan luar biasa, dan terus membangun komunikasi dengan tim kami. Ternyata kami banyak kekurangan di berkaitan dengan bagaimana merekrut reseller, agen, dan sebagainya, itu lebih masih punya potensi yang cukup besar. Karena apa? Karena kami punya 75 cabang saat ini, itu kebanyakan itu dari apa? Secara organik, yaitu dari siapa yang mau jadi mitra kami, ya kita garap secara offline. Jadi kami melakukan presentasi ya secara offline selama ini. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya Jabis di sini itu menjadikan kami lebih semangat lagi ya, karena banyak potensi-potensi yang belum digarap berkaitan dengan digital marketing itu sendiri. Jadi saya sangat bersyukur di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi ya. Ada 16 sahabat di sini yang bisa online, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi tentunya dengan Jabis. Apapun itu ya, tujuannya adalah kita saling tumbuh dan menumbuhkan, saling kaya mengkayakan ya, saling sukses menyukseskan. Itu yang tapi kalau sukses menyukseskan, insya Allah kita sukses dan kita sukseskan orang lain, dan insya Allah kita jadi hidup untuk orang. Nah, kami punya 75 cabang, itu pun juga saya punya dasar, punya prinsip bahwa kita harus saling tumbuh dan menumbuhkan. Jadi 75 cabang itu ya, yang punya kami itu hanya 4. Ya, yang punya kami 100% itu hanya 4. Yang lainnya apa? Kolaborasi. Yang lainnya apa? Kemitraan. Ya. Jadi karyawan-karyawan kami pun punya, ada bagian daripada Alzena Skincare Indonesia. Karyawan, manajemen, ya, karyawan cabang, itu ada beberapa, sebagian besar itu mempunyai cabang. Ada yang punya 5, ada yang punya 1. Ya. Karena apa? Potensi kami ada. Ya. Potensi kami ada, sistem kami ada, dan insya Allah dengan kami berkolaborasi dengan Jabis ini, insya Allah akan teroptimasi dengan adanya digital marketing itu sendiri. Makanya agen reseller ini nanti insya Allah akan di ini kolaborasi ya. Insya Allah ya teman-teman semuanya, nanti di Alzena itu sendiri kami membuka kemitraan. Kami juga membuka, ada kelas gitu kan, ada kelas yang nanti dipandu oleh dokter Novi spesialis ya, SPDVE, yang insya Allah produk-produk dari kami pun ada 100 lebih ya varian, yang itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan daripada jenis kulitnya teman-teman ya, jenis kulit konsumen. Karena di kami itu tidak langsung membeli paketan, tidak langsung menjual paketan, tapi tentunya paketan itu menyesuaikan daripada customer. Itu dari sisi produknya. Di situ ada konsultasi langsung ya lewat Dr. Novi SPDVE dan dokter-dokter lainnya. Karena kami punya 75 cabang, ada
banyak dokter yang kami pekerjakan di situ berkolaborasi dengan kami. Dan insya Allah cabang itu sendiri, ya cabang itu sendiri mengelola pasien-pasiennya itu ya. Juga ada yang menjadikan reseller daripada cabang itu sendiri. Jadi kami perlu dioptimasi gitu ya. Bagaimana nih biar kami teroptimasi, biar kami itu lebih banyak reseller agen yang bisa bergabung dengan kami, maka kami berkolaborasi dengan Mas Taufik ini dari Jabis. Nah, dari sisi itu semuanya teman-teman, kami juga punya sistem bagaimana membuat sebuah klinik gitu kan, sebuah klinik kecantikan yang nanti akan dipandu dari awal sampai opening dan sampai berjalannya operasional klinik tersebut. Ya, kami mempunyai tim ya yang tugasnya adalah mencari kemitraan, mencari mitra-mitra yang ingin membangun sebuah bisnis klinik. Ya, alhamdulillah kami saat ini ada di Bandung, kolaborasi dengan klinik-klinik utama yang belum ada estetiknya, belum ada poliestetiknya. Alhamdulillah saat ini ada tiga di posisi di Indramayu, ada di Bandung Kota, dan insya Allah ada di Garut. Jadi itu klinik-klinik harapan kami yang insya Allah berkolaborasi bagaimana klinik utama tersebut ada poliestetiknya. Dan kami punya hal itu, dan kami punya sistem hal itu terkait dengan klinik maupun rumah sakit. Ya. Dan insya Allah karena ini pembahasannya adalah bagaimana menjadi pasukan reseller gitu kan, bagaimana mengelola pasukan reseller di bisnis kita gitu kan, maka ini bicaranya reseller. Reseller berarti bisa jadi jualannya adalah produk, bisa juga jualan kemitraan gitu. Jadi insya Allah nanti beberapa sistem insya Allah akan kami buat. Kelihatan Pak. Oke, saya langsung tutup poin aja. Nah, ini teman-teman outletnya Alzena. Ini cabangnya ya. Nah, saya diamanai untuk jadi konsultan ya, strategic partner ya, yang ngurusin strateginya semua saya ya. Nah, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke how to-nya. Apa itu beauty rep? Apa itu beauty planner? Ya. Saya ulang ya teman-teman, kembali lagi ketika ini di dalam Alzena itu kita pakai semuanya. Saat ini kita fokusnya ke kemitraan. Jadi ujungnya itu kemitraan, depannya itu funnel. Jadi Pak Mahfudi, saran saya Pak Mahfudi dipping di funnel Pak Mahfudi. Ya. Funnelnya kuat, kemitraannya kuat. Jadi Pak Mahfudi itu belajarnya itu ke Jabris itu funnel lah ya. Benar nggak Pak Mahfudi? Ya, funnelnya gimana, Pak? Ya itu Belajar bisnis itu ya, gini. pemula itu. Ya, tapi dibuatin e-course Pak. 7 langkah belajar bisnis untuk pemula, 7 step. Ya kan? Itu dijual 97 Pak Mahfudi. Oke. 7 step. Ya, bebas 7 step, 8 step buat framework gitu kan. Ya. Nah, itu loh yang 8 step kemitraan itu loh, Pak. Itu bisa dijadikan e-course, Pak. 6 Ya, itu ya. 8. Ya, 7. Yang itu loh, 1 besarkan mitra, Oh, 2. yang itu. Nah, itu bagus tuh ya. Nah, nanti makanya gini, aku tuh ngerti banget tuh. Pak Mahfudi ini gini, Pak Mahfudi, sampean Ya, ajarin saya untuk bangun sistem kemitraan, ya. Sampean saya ajarin untuk membangun list building sales funnel. betul. Jadi Pak Mahfudi itu ya ini yang namanya manusia itu kan gak ada yang sempurna ya teman. Kuat di kemitraan, lemah di new customer. Ya, karena beliau fokusnya pembinaan mitra terus ya, betul Pak Mahfudi ya. Saya teman-teman kuatnya itu di new customer, lemahnya di kemitraan, betul ya. Oke. Makanya kami tahu diri, makanya setelah kami tahu ilmunya, maka kami ya merapikan MOU, merapikan mitra, merapikan sistem dan sebagainya ya. Jadi 3 pola ini tidak boleh milih salah satu, nggak boleh. 3 pola ini harus dikerjakan semuanya. Di saat mendatangkan lead, saat itu juga closing, saat itu juga CRM gitu. Oke ya.
Nah, teman-teman, ini salah satu frameworknya ya. Ini dulu sering saya bahas. Pertama adalah lead generation, ketemu winning, kembali lagi. Kalau tidak winning, kembali lagi. Kalau winning, itu masuk ke optimasi. Setelah optimasi, closing, habis itu ada produk jasa, produk fisik, dan produk digital. Itu JNM. Itu polanya. Ya. Nah, sekarang how to-nya tuh. Ini yang paling penting nih, teman-teman. Jadi di sini ada namanya kepada pelanggan sekarang. Itu expand namanya. Yang kedua, perluas menjual produk layanan saat ini kepada pelanggan baru. Clear di situ. Yang ketiga, menjual produk baru dan layanan baru. Nah, saran saya nomor 1. Maka kita rapikan dulu. Ya. Itu. Nah, sekarang kita how to-nya. Ya. Saya langsung ke sini. Nah, ini teman-teman ya, ini 7 step ini yang teman-teman perlu jalankan kalau mau bisnis skincare. Ya, pertama harus ada goal. Kedua, siapin produk winning. Anda harus punya personal branding. Kenapa? Kenapa kok harus ada personal branding? Karena Anda membangun pasukan reseller. Produk branding berarti brandnya. Corporate branding berarti perusahaannya. Anda cukup membangun satu aja personal branding. Yang ketiga, memiliki strategi iklan. Ini cocok untuk sampean, Pak Mahfudi. Serius. Pak Mahfudi. Pak, ini sampean edit, sampean ganti BP, Pak Mahfudi. Oke, Pak Pak. Mahfudi. Saya screenshot dulu. Oke, guys ya. Ini beauty planner by Alzina. Tadi yang pertama tadi apa? Goal, kedua produk winning, ketiga strategi iklan, merancang sales funnel, memiliki tim, ya, optimasi di dalam platform tadi udah tak jelasin, eksekusi evaluasi. Nah, ini contoh studi case-nya ya tentang kami. Ini proposalnya kemitraan, ya. Ini implementasi dari Alzena tadi.